Lalu seperti apa suara dari korban, mengapa hal ini bisa terjadi, apa yang akan disampaikan dan dilakukan oleh sang guru hingga dugaan pelecehan ini bisa terjadi. Kita langsung tanyakan kepada Regina Andriani. Halo, selamat siang Mbak Regina. Mbak Regina, Anda menyatakan sebagai salah satu korban pelecehan yang dilakukan oleh guru berinisial HDW. Sebelumnya Iya, kami betul. juga turut prihatin Mbak Regina dengan kejadian yang Anda alami. Namun jika diizinkan, bisa Anda sampaikan kembali kronologi bagaimanakah pelecehan tersebut bisa terjadi, Mbak Regina? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi pelecehan itu terjadi waktu saya masih SMP ya, kelas 3 lebih tepatnya. Waktu itu karena saya sebelumnya aktif di organisasi OSIS gitu ya, dan kebetulan YBS itu pembina di sana, jadi lumayan dekat, sering ngobrol. Nah, karena YBS juga orangnya kan sangat agamis ya, dan udah haji juga gitu. Jadi kita semua tuh percaya bahwa YBS itu orang baik gitulah intinya. Nah, waktu masa-masa ujian Mhm, nasional itu saya sempat curhat sama YBS. Lalu YBS bilang, nanti pulang selesai ujian ke sini deh ke ruangan saya gitu. mhm, Nanti dulu aku manggilnya kakak. Jadi nanti kakak kasih terapi dan segala macam. Nah, waktu di terapi itu emang posisi saya cuma berduaan aja sama YBS. Lalu mulai dari ya dia mulai totok-totok, mhm. pijit-pijit dan segala macam, dan berlanjut ke mm, sampai dia ya melakukan tindakan yang tidak etis itulah gitu. Baik. Selain Anda tadi menyebutkan ada 2 orang, berarti ada korban lain, Mbak Regina. Bisa dari sepengetahuan Anda berapa korban yang mengalami tindak pelecehan dari pelaku? Jadi oke, jadi waktu saya kejadian itu saya sempat cerita ke sahabat saya yang mana mereka juga 2 orang ini yang saya ceritain itu dekat dengan YBS gitu ya. Karena mereka anak pramuka juga. Nah, awalnya mereka nggak percaya juga gitu soal cerita saya karena kan Mhm, YBS ini benar-benar yang jadi panutan lah untuk mhm, kita gitu. Lalu nggak lama tuh ternyata banyak adik-adik kelas kami yang lapor juga, bahkan benar-benar yang sampai trauma. Jadi kalau mhm. misalnya ngelihat YBS tuh benar-benar langsung lari, nangis, jerit-jerit. Nah, di situ mulai bermunculan korban lain yang speak up. Kalau saya nggak salah, ada belasan sampai puluhan sih yang jadi korbannya gitu. Baik, jumlahnya sampai belasan dan kalau boleh tahu, tadi Mbak Regina menyebutkan pada saat SMP. Ini kejadian pastinya terjadi pada tahun berapa, Mbak Regina? Apakah 2010 atau tahun berapa tepatnya? 2010 sih, 2010. Jadi setelah 2010 kejadian itu nggak lama YBS dikeluarkan Mhm, karena banyak laporan dari kami. Setelah itu saya nggak pernah dengar lagi kabarnya. Nah, saya juga baru tahu nih akhir-akhir ini kok ternyata YBS masih diterima bekerja di tempat lain, mhm, apalagi di SMK negeri juga, dan menurut saya itu bahaya sekali mhm. ya. Jadi saya nggak heran kalau kejadian ini tuh terulang lagi gitu. Ya, di momen pelecehan itu terjadi, Anda dan juga korban lainnya, belasan korban lainnya, apakah pernah melakukan pelaporan terkait tindak pelecehan kepada pihak kepolisian maupun juga kepada aduan pihak sekolah awalnya pada waktu itu, Mbak Regina? Belum belum pernah sih, Mas. Karena waktu itu saya masih SMP, ngerasanya masih remaja, nggak ada bukti, nggak ada saksi juga. Mhm. Dan adik-adik yang pada ngelapor yang akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, kita selesaikan secara kekeluargaan. Emang waktu itu keputusannya akhirnya ya udah dikeluarin aja, tapi nggak usah ada urusan dengan kepolisian Hmm. gitu. Baik, pada waktu itu apakah ada tekanan dari pihak pelaku ketika pelecehan itu terjadi, Mbak Regina? Nggak ada sih Mas, karena mungkin dia nganggapnya saya tidak terdampak ya secara Mhm, psikologis. Padahal itu lumayan bikin saya trauma, dan YBS ini masih sempat ngontak saya gitu beberapa tahun silam, mhm. dan sekarang udah saya blok, kayak masih ngajak ketemu, ngajak nonton dan segala macam. Dan saya sempat baca dari konten Instagram yang cukup viral juga, Mhm. ada dari Gerakan Pramuka yang speak up. Nah, ternyata banyak korbannya yang kayak gitu modusnya, dia ngajak nonton segala macam, kayak gitu sih. Baik.
Memang ini kasus bisa dibilang cukup sempat tenggelam ya Mbak, karena tahun 2010 sempat ada kejadian yang Mbak Regina dan juga rekan-rekan alami, namun tidak ada tindak lanjut lebih. Selanjutnya di tahun 2024 ini kembali muncul atau mencuat, sebenarnya apa yang menjadi dasar dari Mbak Regina untuk berani speak up di tahun-tahun ini atau di beberapa waktu terakhir ini Mbak Regina? Nah, sebenarnya saya juga nggak nyangka bahwa kasus ini akan di-up lagi, karena saya pikir YBS sudah bertaubat lah ya, karena itu kan kejadian sama saya 2010. Ternyata emang manusia sulit berubah ya pada dasarnya. Dan sebenarnya waktu kasus ini di-up lagi, saya cukup ngerasain sakitnya lagi sih, karena udah nggak mau inget-inget, udah lama juga. Saya anggap itu ya udahlah, udah tutup buku. Tapi karena ini di-up lagi, meskipun lumayan sakit rasanya, tapi saya coba speak up supaya nggak ada korban-korban lagi sih di luar sana. Dan kita tuh berharap manusia ini ditindak tegas lah, karena kan berarti korbannya bukan cuma belasan ya, berarti puluhan, mungkin lebih dari 30 orang sih saya rasa. Jadi harusnya juga pemerintah pendidikan dari Tangerang Selatan aware, dan kenapa kok predator kayak gini masih diterima untuk ngajar di instansinya gitu sih. Ya, kami turut prihatin dengan apa yang Anda alami dan juga rekan-rekan Mbak Regina. Namun Mbak Regina, di saat Anda tadi bercerita tentang kronologis kejadian pelecehan ini terjadi, Mbak Regina sempat bercerita kepada teman atau sahabat Anda. Namun apakah Anda juga bercerita kepada pihak keluarga terkait pelecehan yang Anda alami pada waktu itu, Mbak Regina? Belum sih waktu itu, karena takut bikin keluarga stres juga mungkin ya. Dan aku tipikal yang cukup bisa ya udahlah, ngelupain aja, nggak usah dipikirin gitu. Cuman memang adik-adik di luar sana banyak yang traumanya jauh lebih parah sih gitu. Dan mungkin mereka juga, saya nggak tahu ya, mungkin mereka dicabulinya sampai segimana, mungkin bisa lebih parah dari saya gitu. Akibat pelecehan yang Anda alami, Mbak Regina, Anda saat ini kalau boleh tahu berusia berapa, Mbak Regina? 29 tahun. 29 tahun. Imbas atau trauma yang Anda rasakan seperti apa hingga di usia 29 tahun ini, Mbak Regina? Sulit percaya sama orang sih jadinya gitu. Kalau dulu kan bener-bener yang kalau ketemu orang yang terutama yang udah deket ya, selalu positive thinking gitu bahwa orang ini baik. Tapi ternyata banyak yang nggak sesuai sama packagingnya gitu. Jadi aku sekarang bener-bener yang nggak agak jaga jarak sama orang yang baru kenal. Even yang deket aja tuh jadi malas terlalu deket, karena takut kejadian lagi sih intinya gitu. Apalagi kalau misalnya lawan jenis. Baik, Mbak Regina, mungkin Anda ada pesan kepada adik-adik ataupun juga kerabat Anda di sekitar terkait tindakan pelecehan yang marak sekali terjadi pada remaja dan Anda sendiri pernah mengalami. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak muda saat ini ataupun juga kepada pelaku, Mbak Regina? Untuk adik-adik di luar sana mungkin yang ngalamin hal yang sama kayak aku berharap mereka berani speak up, jangan malu, jangan takut, selesain saat itu juga, supaya cerita ke keluarga, ke kerabat terdekat, supaya pelaku ini bisa ditindak. Jangan sampai, maksudnya kayak gini udah lama, udah lupa, udah tutup buku, viral lagi jadi sakit lagi gitu. Jadi better diselesaikan langsung sih secepatnya setelah kejadian itu gitu. Terus kalau untuk pelaku, aku berharap semoga cepat tobat aja sih. Dan mungkin kalau misalnya memang itu adalah akibat dari trauma di masa lalu, di masa kecilnya dia, mungkin kita kan nggak tahu ya. Semoga dia dapat pertolongan lah, supaya nggak menodai korban-korban lain gitu. Karena aku rasa baik korban dan pelaku di sini dua-duanya butuh pertolongan sih. Iya, Mbak Regina, tentunya dengan kejadian yang Anda alamin ataupun juga puluhan orang lain yang juga mengalami tindak pelecehan dari pelaku, ini diharapkan ada proses lebih lanjut, tindakan tegas dari pihak
kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas sehingga pelaku ini bisa diberikan hukuman yang tepat dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Mbak Regina untuk waktu Anda bercerita tentang pengalaman Anda terkait pelecehan yang terjadi di Tangerang Selatan. Selamat kembali beraktivitas Mbak Regina.